Hello guys, welcome back again in the second episode of the Talent Dynamic. Hooray! So guys, for this episode, we are still talking about speech with our special guest star. So maybe our special guest star can introduce herself. Okay, hello Sophie and everyone watching. Should I introduce Hello. myself? Not really. So here's we still here we have our second speaker, which is Miss Tara. Hello Tara. Hi. Yeah. Can you introduce yourself? Okay, so my name is Tara. I am from Unsud. I take mathematics and I am in my sixth semester. I am also from SEF Unsud right now. I am in the talent and debate department. Wah, ya. So she's from Talent and Debate Department. Jadi teman-teman bisa bilang kalau Kak Tera ini cukup berpengalaman lah ya. Ya. Nah, buat teman-teman ketahui aja, Kak Tera ini udah pernah banyak ngikutin lomba loh, apalagi speech juga pernah menang juga ya, Kak ya? Iya, baru sekali. Baru sekali. Mungkin bisa dikasih tahu, Kak, dari lomba apa? Ya, waktu itu di lomba FedCoFest Speech Competition UPN Jakarta. Itu yang Wih, ngadain. that's great. Nah, karena kelihatannya nih Kak Tera udah berpengalaman banget, mungkin kita bisa nih mulai. Jadi kita bisa tahu nih apa-apa aja sih yang bikin speech dari Kak Tera ini jadi mantep banget. So, let's get to the list. Jadi kita bisa mulai nih teman-teman ya buat pertanyaan yang mungkin dari teman-teman nih banyak yang bertanya-tanya gitu tentang speech. Jadi kita mulai. Oke, pertanyaan pertama ya Kak Tera, ada nih, how to build our speech so that the audience still pay attention to us. Jadi kan kadang kalau kita bikin speech, susah nih ya buat bikin orang-orang tuh tertarik sama kita. Tapi kira-kira gimana sih caranya biar audiens tuh tetap perhatian sama kita waktu ngelakuin speech? Okay. How to make sure audience still pays attention to us? Ya, itu balik lagi ke dua hal sih menurutku. Pertama, pas pembukaan, kita pastiin audience itu udah paling tertarik sama kita. Gimana caranya? Ada yang istilahnya dalam dunia speech ini, yaitu opening hook. Opening hook ini bisa dibilang kayak sebuah gimmick gitu ya, bisa nyanyi atau stand up comedy bahkan yang relevan dengan topiknya, apapun itu yang bisa menarik perhatian audience pas di awal speech. Jadi gimana ya? Bayangin aja kalian jadi penonton dan kalian udah nonton banyak banget speech atau nanti kalian bakal nonton banyak banget speech 7 menit dan apa ya topiknya itu aja, gimana kalian bisa stand out melalui opening hook kalian sehingga penonton yang tadinya bosen bisa tiba-tiba bangun lagi gitu dan melihat, oh ini orang ngapain, kan harusnya speech ya, kenapa dia malah nyanyi, kenapa dia malah stand up comedy gitu. Opening hook yang benar-benar menarik. Dan kedua, memang selama performance kalian harus ada yang namanya stage presence. Mungkin kalian kalau ngidol udah tahu lah ya stage presence itu apa. Jadi kalau di idol, jadi dia setiap dia gerak-gerak nari gitu, dia juga mukanya sesuai dengan gerakannya dia dan sesuai dengan apa yang dia nyanyiin, dan dia ada tenaga semangatnya gitu. Sama kayak di speech, ekspresi kita sesuai dengan apa yang kita bawain, apakah topiknya itu serius, apakah kita lagi bercanda dalam speech kita, apakah kita sedang berempati, jadi kayak muka kita serius, apa ya, like acting that we understand how the victim dalam topik itu berasa, dan kita harus ada tenaganya juga. Of course, nggak dari awal sampai akhir semangat terus teriak-teriak gitu ya, tapi ada dynamics-nya, dinamis. Jadi ada waktu kita memang ngomongnya tegas, kencang, ada kita ngomong agak pelan dan lamban gitu untuk um, menekankan sebuah poin yang kita sampaikan. Jadi itu opening hook dan juga selama performance pembawaannya kita
ada stage presence. Itu sih 2 tips dari aku. Oh, is that so? Pantesan kadang kalau lihat speech tuh suka kayak ada gimana ya? Kayak ada alurnya gitu ya. Terus menceritakan Iya. dalam banget gitu. Iya ya. So ternyata itu tuh guys, yang kadang kalau teman-teman bisa coba buat lihat contoh-contoh speech, mungkin bisa dilihat nih kata katera, ada hook dan ada dinamisnya. Coba dianalisis, mungkin teman-teman bisa ngelakuin hal yang sama gitu. Oke? Okay? Okay, so let's jump to the second one. Jadi nih, kalau tadi kan bilang ibaratkan apa ya, speech itu harus mewakili um, apa pesan yang kita pengen kita sampaikan, ya kan ya kayak Tere ya. Nah, terus gimana sih karakteristik dari speech yang bagus itu? Oke, speech yang bagus gak bakal jauh-jauh dari dua komponen utama. Pertama, skripnya, dan kedua, gak jauh beda dari yang jawaban pertama, performance. Oke, dari lomba-lomba speech yang pernah aku ikutin, aku emang perhatiin konten atau speech yang kita bawakan itu dinilai juga um, dari skripnya, baik itu skripnya dikumpulin ataupun enggak, tapi materi yang kita bawakan pasti bakalan dinilai. Dalam hal apa dinilainya? Dalam bagaimana terstruktur poin-poin kita itu. Apakah kita membawakannya poin per poin itu jelas? Oh, ini poin pertama, ini poin kedua, poin ketiga, dan seterusnya. Karena juri dan penonton pasti bakalan bingung kalau kita ngomongnya kayak berantakan gitu. Dari poin satu lompat ke poin tiga, terus balik lagi ke poin dua. Kayak nggak kelihatan bedanya antar poin itu apa gitu, dan apa yang mau kita sampaikan. Nah, salah satu tip yang aku dapat, dan ini akan nyambung ke dunia debat sih, yaitu kita pakai yang namanya AREL, Assertion, Reasoning, Evidence, Link Back. Assertion itu kan sebuah kalimat yang menyatakan apa sih yang bakalan kita bahas. Satu kalimat aja cukup buat menyatakan what we are going to talk about. Lalu ada reasoning. Reasoning ini alasan-alasan yang nge-back up kenapa ada masalah ini dan kenapa hal ini adalah sebuah masalah. Lalu ada evidence, bukti-bukti atau fakta-fakta bisa dari studi, riset, statistik, tapi bisa juga, dan ini biasanya jadi nilai plus, kalau misalnya bisa dari pengalaman kita sendiri. Jadi dari fakta-fakta yang udah ada, ditambah pengalaman kita sendiri tentang masalah ini, itu bakalan bikin juri dan juga penonton ngerasa, oh iya, ini pernah kejadian sama orang ini, berarti masalah ini emang benar-benar konkret dan relatable juga sih sama aku, karena aku juga pernah ngalamin ternyata gitu. And then the last is L, link back. Link back itu kita kayak meringkas kembali, udah terjadi ada masalah ini, reasoningnya apa, evidence-nya apa, jadi kelihatan bahwa pernyataan kita ada masalah ini memang benar gitu. Jadi this is the problem. Itu kalau misalnya kita mau bikin speech yang terstruktur. And then tadi komponen yang kedua, performance. Performance itu memang bagian besar dalam speech. Speech bisa dibilang salah satu tempat kita bisa acting. And I think that's correct because dalam speech kita ada aspek entertainment-nya di mana kita memang menyampaikan sebuah topik, sebuah masalah yang memang harus didiskusikan, tapi sesuatu yang bisa apa ya? Aku nggak bilang menyenangkan, tapi agak menghibur penonton yang melihat dan mendengar kita. Jadi dalam performance itu pastikan kalian intonasinya tepat, kayak yang tadi keras pelannya, cepat lambannya, dan pelafalan juga, pronunciation itu juga sangat penting sih, karena hey, this is an English speech competition, you have to pronounce your words clearly, pronounce them correctly, jadi pronunciation, enunciation juga sangat penting. Jadi performance ini memang let's say aspek fisiknya lah yang memang bisa dilihat dan didengar oleh
orang-orang ini yang benar-benar dikonsumsi oleh orang-orang yang menonton, baik itu juri ataupun audiens. Itu dua komponen yang menurutku bakalan bikin speech kita a good speech. Wow, that's quite a lot, right? Emang. Oke. So, kan tadi kayak kalau dari Katera sendiri, at least ya, there is tadi tuh kayak ada pronunciation, tadi terus juga ada structure, yang which is inside-nya itu ada RL, terus habis itu ada juga about the other things yang I think it is quite complicated. So, if there is a newbie like me want to Oh, start or join the speech competition, do you have any tips on tricks for us? oke. Okay. Aku dulunya juga newbie banget. Aku mulai pas SMA itu benar-benar nggak tahu apa-apa tentang pidato bahasa Inggris dan aku dulunya pendiam, pemalu dan nggak bisa ngomong di depan publik. Dan menurutku musuh pertama buat orang yang baru pertama kali bakalan speech itu adalah kegrogian mereka. Bener nggak, Sof? Yeah, yeah, I did. Oke. Okay. Jadi waktu itu aku emang proses membangun rasa percaya diriku itu emang lama dan gak gampang. Gak semalam tiba-tiba bangun langsung, oh iya aku pede, aku bakalan naik panggung dan aku bisa bawain speech aku tanpa ngeblank. No, it doesn't work like that. Aku emang pelan-pelan banget membangun rasa pedenya aku. Aku pertama latihan di depan kaca biar aku bisa apa ya ngomong itu ada yang nonton tapi emang cuma aku sendiri gitu yang nonton. So it looks like someone is watching me, but it's just myself. Terus aku latihan bareng sama coachnya aku juga biar ada seseorang yang memang bisa kasih aku feedback dan feedback yang berguna pas aku speech. Dan aku mulai perluas, ada coach dan beberapa temen-temenku yang emang pengen lihat aku speech gitu, entah kenapa, tapi mereka pengen nonton. Jadi start small aja, mulai dari nonton diri sendiri dulu, atau misalnya di videoin, kalian terus nonton berkali-kali gitu, rekam lagi, nonton lagi, rekam lagi, biar kalian bisa monitor pas kalian speech itu kayak gimana. And then with a coach, and then with several friends, dengan beberapa teman kalian, karena rasa pede itu penting banget, apalagi buat pemula maupun yang udah ya lebih berpengalaman karena dengan rasa pede itu aku rasa banyak hal-hal yang bakalan otomatis beres gitu. Pertama, kita bakalan jarang ngeblank. Kalaupun ngeblank, kita bisa mikir jernih. Oh, aku lupa harusnya ngomong apa. Tapi aku inget nih, aku pidatonya harusnya ngomongin tentang ini. I can improve, I can improvisation, bisa ngarang kata-kata apa aja karena aku percaya aku bisa melakukan itu biar aku bisa sampai ke poin berikutnya dalam speech-nya aku. Jadi yang lupa itu kita bisa isi sendiri without improv. Kedua, dengan kita pede, kita bisa merasakan we are the star, we are the boss on top of the stage. Oke, mungkin kalau online, we are the boss in front of the camera ya. Kita yang menguasai panggung ini, jadi kita bisa bebas gerak-geriknya, kita ngomongnya juga nyaman, dan berekspresi pun kita juga nggak kaku. Jadi kita bisa dengan pede, emang semuanya balik lagi ke rasa percaya diri, untuk membawakan speech kita, baik itu untuk mengingat speech kita, improv, gestur tubuh kita lebih luas. So I think confidence is really important. And for newbies, ya like I said, start small mulainya kecil-kecil pelan-pelan nggak apa asal kalian mulai gitu. Jadi misalnya kalian anak SMA ikutan lomba pidato, ya it's okay. Lomba pidatonya mungkin masih yang lokal dulu, mungkin nggak langsung sekota atau seprovinsi, it's okay. Kalau kalian mahasiswa ikutan lomba bahasa Inggris di fakultas kalian, kalau belum berani ikutan yang nasional, karena ada satu quote
yang aku ingat. You don't have to be great to start, but you have to start to become great. Oh, that's so deep. Eh, um, aku malah ngerasa jadi kayak itu loh, keingat lagunya Cowboy Junior yang akhir-akhir ini lagi viral. Nyanyiin dong. Oh my God. Yang apa sih ya? Yang tak perlu tunggu hebat untuk berani memulai apa yang kau impikan. Ya, yang kayak gitulah ya. Tapi emang bener sih itu. Ya, ya, I'm also agree with that gitu. Cuma mungkin dulu waktu pas pertama kali keluar kita kayak gak sadar gitu. Kalau Iya. menurut Katera nih, kalau misalkan kita bawa tema yang sama kayak gitu dan at the first aku ngelakuin nyanyi gitu, is it okay in the speech gitu? Iya, that's okay. Itu salah satu hook yang bisa kita pakai. Aku cerita sedikit ya. Kemarin tuh aku ikutan lomba speech internasional dan banyak banget orang-orang yang nyanyi sebagai pembukaan speech mereka. Ada yang ngomong tentang toxic relationship, mereka bawain lagu apa, aku lupa gitu. Tapi mereka menghayati nyanyinya as if they are in their own toxic relationship gitu. Dan yeah, it was really interesting. Orang-orang jadi kayak, wow, orang ini nyanyi dalam sebuah speech gitu. Oh, I see. Jadi emang dipakai juga ya. Iya. How is it? So, tadi kayaknya ada nih aku dengar, sempat dengar ada beberapa kayak semacam level gitu. Lah, kalau menurut Kak Tera tahu sendiri, kira-kira apa aja sih level atau grade yang ada di speech competition? Mungkin teman-teman juga banyak yang penasaran nih. Oke. Okay. Level yang aku tahu itu lebih merujuk ke tingkat lomba per jenjang pendidikan. Jadi ada tingkat SMP SMA, lalu ada universitas yang memang berbeda banget. Kalau misalnya nasional, internasional itu tetap sama aja sih buat tiap tingkatannya. Nah, aku bilang beda karena coba perhatiin deh, apalagi ke kalian baru aja lulus SMA, masuk kuliah, terus iseng-iseng join lomba pidato. Pas SMA dan SMP, pembukaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone, to the honorable judges and beloved audience. Let us praise God that we are given good health today so that we can attend the speech competition. Blah, 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 blah. Terus penutupnya, I am very sorry for my mistakes, but thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Atau salam apanya lagi gitu. Sedangkan kalau di tingkat universitas, kayak yang aku bilang tadi, udah nggak ada salam sama sekali. Kita langsung terjun ke speech-nya itu, langsung mulai aja dengan opening hook kita. So there is no salam, dan dalam penutupnya kita itu nggak bilang sorry for my mistake. Karena pertama, ya itu pidato pidato lu, pidato kamu juga. Jadi ngapain kamu minta maaf kalau ada kesalahan? Karena kamu minta maaf, berarti kamu mengakui, oh tadi berarti pas speech ada yang salah ya. Padahal kan, apa ya, try to hide the fact that you blundered. Sembunyiin aja kalau kalian tadi ada salah kata, biar kalian kelihatan lebih, oh iya, menguasai speech kalian, karena itu speech kalian sendiri gitu. Dan kedua, kalaupun kalian ada salah kata, ya seharusnya kalian bisa mitigasi atau cegah duluan. Kalian jangan bawakan sesuatu yang bakalan offend someone, bakalan menyakiti perasaan seseorang. Karena sure, sebuah speech bisa kontroversial, bisa ngomong tentang hal-hal tabu seperti melawan sebuah adat yang toxic ataupun budaya yang bisa menyakiti banyak orang, tapi jangan benar-benar menyakiti perasaan orang yang mendengar. Jadi dengan kedua hal itu di pikiran kita, ya udah nggak perlu minta maaf lagi ada salah kata, dan untuk salamnya cukup aja thank you gitu. Itu perbedaan yang paling drastis di SMP, SMA, dan tingkat universitas. Percaya deh kalau kalian universitas masih pakai good morning,
to the honorable judges segala macam, ya kalian udah ngebosenin penontonnya duluan. Sorry to say. Oh, so that's so how is it? I'm speechless right now. Beneran kayak yang speech yang aku tahu sampai sekarang gitu ya kebanyakan kayak ya itu tadi kita pakai pembukaan gitu kan ya kepada yang terhormat ke para juri gitu-gitu. Terus habis itu sampai terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayat. Kan kebanyakan pakai kayak gitu ya. Ternyata ternyata guys habis kita dapat dari Katera it is going to be better ya bakal lebih baik kalau misalnya uh, kita langsung ke hooknya gitu karena bikin audiensnya jadi lebih interesting gitu interested ya. Iya, interested. Yeah. Karena beneran loh, aku pertama kali ikutan lomba pidato pas di kuliah. Itu di lomba fakultasku. Aku latihan sama coachku. Aku masih pakai to the honorable judges segala macem. Dan coachku langsung bilang, Ter, itu kamu gak usah pakai to the honorable judges segala macem. Itu kamu langsung masuk aja. Kalau bisa, bawakan sebuah hook. Dan aku langsung bingung, hook apaan lagi? Karena bener-bener aku baru aja lulus SMA langsung bingung gitu. Tapi ya kalau Iya, kalian emang masih SMP SMA dan ikutan lomba speech dan mungkin peraturan dari speech-nya memang masih harus pakai salam gitu ya it's okay. Tapi berbeda lagi kalau udah di tingkat universitas gitu maksudnya. iya, iya, iya. I'm agree with that. Aku jadi apa ya kayak keinget gitu. Waktu SMA aku pernah ikut juga nih. Dan bener kata Katera gitu kebanyakan kita masih pakai opening kan kayak yang tadi aku juga dengerin Mm-mm. ke judges, ke guard gitu. And mungkin aku kayak apa ya kayak a little bit sharing juga gitu. Pada waktu itu one of my opponent gitu salah satu lawan aku dia bikin opening terus dia tuh kayak posisi sujud gitu loh guys tau gak sih kayak lu kayak kamu tuh want to marry someone gitu something like this all the honorable judges and something like that and I'm just laughing. Dan itu bukan opening hook. No, that's just opening yang Astaga. kayak kita bikin speech in Indo gitu in bahasa oh gosh ya kurang lebih gitu lah ya terus oke, boleh kita lanjut ya. Terus kalau buat next gitu, kira-kira ada nggak sih suggestion kalau nggak closing statement gitu about our topic today dari Katera sendiri? Closing statementku, like I said, start small. Kita mulai kecil-kecil dulu. Dan kita masih banyak waktu buat bisa belajar dan terus melatih, asalkan kita emang mau melatih diri kita sendiri. Dan kalau kita kehabisan ide atau gak ada gambaran, dan kita masih pemula gitu, speech yang bagus itu kayak gimana sih? Ya kalian bisa tonton lomba-lomba speech yang ada di YouTube mungkin, baik itu tingkat SMA, tingkat universitas, atau kalian bisa nonton juga ada channel YouTube yang bagus, mungkin kalian udah pernah dengar, aku nggak disponsor by the way, namanya TED Talks, jadi banyak banget topik-topik yang menarik yang mereka bawain, dan kalian bisa perhatiin aja gitu, oh mereka bawain speech-nya kayak begini, menarik juga ya, dan mereka pembawaannya kayak begini, enak juga ya, kalian bisa coba ikutin dulu kalau kalian masih pemula. Dalam prosesnya kalian bakalan membentuk gaya khas kalian sendiri gitu. Misalnya kalian khasnya ada lelucon setiap poin-poinnya atau kalian gerak-gerik yang khasnya itu tangannya gimana gitu. So you can learn from other people. Kalian bisa belajar dari orang lain, but still be original. Tetap original, be yourself, jadi diri kalian sendiri gitu. Mungkin itu aja sih tambahanku. Oke, ya that's all ternyata guys dari Katera. Jangan lupa buat tetap percaya diri, be confident lah ya, and still be yourself. Ya, I think that's all for today. So, thank you for Katera buat jadi speaker hari ini. You're very welcome. Yay! So, guys, ya, um,
So that's all for today's Talent Dynamic. So buat teman-teman yang mau terus ikutin kita, jangan lupa buat klik subscribe dan lonceng notifikasinya biar teman-teman terus dapat informasi-informasi terbaru dari kita. So, thank you and goodbye. Goodbye. Goodbye.